Ada yang tahu nggak trunkus cerebri itu ada apa aja? Ada 3. Trunkus cerebri, mesencephalon, terus pons, terus medula oblongata. Nah, itu ya. Nah, sebelumnya kita harus belajar tentang embriologinya dulu. Nah, boleh diambil, boleh. Nah, embriologinya itu dia asalnya dari 3. Apa aja yo? Prosencephalon. Terus rombencephalon. Nah, prosencephalon dia bakal jadi apa? Bukan telencephalon sama diencephalon. Telencephalon sama diencephalon. Mesencephalon jadi mesencephalon. Terus yang rombencephalon bakal jadi Metencephalon sama mielincephalon. metencephalon sama mielencephalon. Met dulu ya baru ini. Oke. Nah, terus perkembangannya yang mielencephalon dia bakal jadi apa? Dari bawah dulu. Medula oblongata. oblongata. Metencephalon bakal jadi Pons sama pons. cerebellum. Mielencephalon bakal jadi mesencephalon. Telencephalon bakal jadi apa? Ya telencephalon udah itu. Oke, kita bahas dari yang pertama. Kita bahas tentang mesencephalon dulu. Kan mesencephalon depannya kan M kan. M itu apa? Mickey Mouse. Oh. Nah, ini ya bentuknya kayak Mickey Mouse ini. Yang depan yang mana? Yang bagian depan yang mana? Yang sini atau yang sini? Yang sini kenapa? Gara-gara ada chiasma opticum, ada persilangan ini. Nah, jadi persilangan disebut dengan chiasma opticum. Nah, udah tahu belum jarak penglihatan itu kayak gimana? Jadi dari mata, nervus opticus, ini ada bebetnya nih. Nah, ini dari mata, dia kan nervus opticus, dia bakal menyilang di chiasma opticum. Nah, terus dia bakal ke sini ke corpus geniculatum. Kalau penglihatan tuh yang superior atau yang inferior? Superior. Ingat-ingat ya, mata tuh di atas ke telinga. Berarti yang superior itu yang mata, yang inferior yang ke telinga. Terus dia akan dibawa oleh apa? Radiatio optica ke ini ke visura calcarina. Oke. Nah, kita bahas yang mesencephalon. Jadi mesencephalon kita harus tahu dulu Mickey Mouse, kepala Mickey Mouse. Ada telinganya, ada matanya, ada mulutnya, ada dagunya. Ada. Bisa bayang nggak? Bisa aja deh. Ada telinga, ada mata, ada mulut, ada dagu. Nah, yang telinga disebut dengan apa? Pedunculus cerebri. Nah, pedunculus cerebri dia dibagi 2 sama substansia nigra. Dia kan hitam kan? Nigra itu kan hitam. Oke, makanya dia disebut dengan substansia nigra. Nah, nanti bakal dibagi jadi 2, crus sama Tenaculum. tenaculum atau tegmentum. Tegmentum ya. Jadi ingat tegmentum, tectum sama tentorium. Tectum yang mana? Tectum Yang bawah. dagunya. Ya, yang dagu ya. Ingat dagunya di corbuser. Nah, itu tectum. Nah, terus tegmentum yang mana? Bawahnya substansia nigra. Tentorium yang mana? Tentorium. Yo. Tentorium di sini. Nah, tentorium belakangnya apa? Tentorium cerebelli. Berarti dia atapnya cerebellum. Ini ya. Ini tentorium nih. Nah, gambar nggak ada. Ini kan mesencephalon kan. Ini jadi belakangnya mesencephalon. Tentorium. Ini tentorium, ini tectum, ini tegmentum, ini tectum. Nah, terus kita bahas dari yang crus dulu ya. Nah, crus nih, crus cerebri. Nah, crus cerebri ini fungsinya adalah tempat lewat dari jaras motorik kita. Tahu nggak jaras motorik itu disebut dengan apa? Tractus corticospinalis. Jadi ingatnya gampang. Kan dia kan kalau motor itu dia dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Atas ke bawah. Atas ke bawah kan. Kan sensorik kan dari reseptor kita, reseptor nih. Sensorik reseptor kita ke otak, berarti ke atas kan. Kalau motorik berarti dari otak ke bawah berarti dia descendant kan, bawah, dari atas ke bawah. Ya udah berarti tinggal kan dengan traktus apa? Kamu jadi lupa ya? Kan traktus
corticus spinalis. Nah, bayangkan corticus spinalis, corticus kan dari cortex cerebrum kan, cortex cerebri ke spinalis ke medulla spinalis. Jadi dia dari atas dari cortex ke medulla spinalis. Nah, dia tuh urutannya ini dari cortex cerebri. Nah, cortex cerebri di mana? Jadi cortex cerebrinya itu dari area motorik primer di area Brodmann nomor 4 di gyrus presentalis. Jadi pertama kita harus cari dulu sulcus centralisnya di sini kan. Iya. Habis itu kita cari gyrus presentalis sama postcentralis. Presentalis fungsinya adalah untuk motorik primer. Yang belakang postcentralis untuk sensorik. Oke. Kalau motorik sekunder di mana? Di sini ya, di frontalis ya, gyrus frontalis. Dia 6. Dia terus ke bawah ke itu nukleus apa? Kapsula interna. Nah, dari kapsula interna itu yang hitam atau yang putih? Yang putih, yang ada kurus anterior sama kurus posterior itu loh. Kalau yang hitam kan jangan talamus dan lain-lain itu kan, itu ganglia basalis. Kalau yang putih dia tuh kapsula interna. Nah, dari kapsula interna dia turun lagi tuh kemana? Ke krus cerebri. Dari krus cerebri dia turun lagi sampai medulla oblongata. Nah, terus medulla oblongata dia ada tempat persilangan namanya decussatio piramidalis gitu. Oke, itu ya. Nah, udah terus kita ke yang bawah lagi. Substantia nigra. Substantia nigra itu dibagi jadi 2. Ada yang hitam, ada yang putih. Yang hitam disebut dengan pars compacta. Yang putih disebut dengan pars reticulata. Nah, cara ingatnya adalah pars compacta kan kompak itu kan artinya kan kompak itu apa ya? Padat, hitam legam kan. Nah, jadinya hitam karena dia hitam legam. Ya udah, ingatlah kalau hitam tuh hitam legam, berarti apa dia? Berarti dia kompak gitu kan. Nah, kenapa dia bisa hitam? Karena dia menghasilkan dopamin. Nah, hasil samping dari dopamin adalah pigmen neuromelanin. Nah, jadi kalau kita menghasilkan dopamin itu pasti ketambahan sama pigmen neuromelanin, dan yang bikin itu adalah pigmen neuromelaninnya gitu. Nah, tahu nggak fungsi dopamin itu apa? Dopamin itu apa sih? Kebahagiaan. Yang bikin seneng kan? Nah, selain yang bikin seneng dia tuh juga buat mengontrol pergerakan kita. Nah, jadi pergerakan kita tuh ada pergerakan kasar sama pergerakan halus. Pergerakan kasar tuh gimana? Ya udah, misal kayak aku ngangkat ini tuh ada pergerakan kasar. Setelah aku melempar bola pergerakan kasar. Kayak pergerakan yang berat-berat lah. Nah, selain pergerakan halusnya gimana? Pergerakan yang skillful, kayak aku kayak nulis, kayak ngikat tali sepatu, kayak gitu. Pergerakan halus. Nah, apa jadinya kalau cuma ada pergerakan kasar? Ya pergerakannya jadi nggak terkontrol. Jadi fungsi kontrolnya tuh hilang gitu loh. Nah, fungsi kontrol tuh yang menjalankan adalah dopaminnya. Jadi kalau orang tua biasanya tuh otaknya sudah menurun. Dia terjadi defisiensi substansia nigra yang menyebabkan substansia nigranya itu tidak bisa menghasilkan dopamin. Nah, kalau nggak ada dopamin, otomatis gerakannya itu bakal nggak stabil gitu loh. Stabilizernya nggak ada, kontrol tuh nggak ada, makanya dia bakal jadi kejang-kejang. Dia nggak apa ya? Nggak terkontrol gitu loh. Oke, udah ya. Terus kita turun ke bawah, yaitu ke tegmentum mesencephaly. Nah, tegmentum mesencephaly dia itu ada struktur yang jadi matanya Mickey Mouse-nya itu. Matanya warnanya merah. Jadi Mickey Mouse lagi kesurupan kan? Kesurupan warna matanya jadi merah. Nah karena mata merah, lihat apa? Rat kan? Rat banyak apa? Rubra gitu. Berarti nukleus rubber gitu. Nukleus rubber R rat gitu. Merah gitu. Terus di bawahnya lagi ada mulutnya. Kita sebut dengan aqueductus mesencephaly. Dia menghubungkan antara ventricle 3 dan juga 4. Ventricle tertius sama quartus. Dia isinya adalah LCS. Terus yang bagian bawah itu ada yang namanya tektum. Tektum itu apa? Tektum. Ya, tektum itu sebenarnya bukan dagunya sih, tapi dia kayak celah di antara dagunya itu. Nah, sebenarnya kalau dagunya itu apa kan? Dagu di situ apa? Struktur buat penglihatan apa tuh? Colliculus superior. Jadi yang menonjol ini
jendolannya itu adalah colliculus superiornya. Mana ya, di sini ya? Ada nggak ya? Ini muat di kepala. Ini dia colliculus. Tapi nggak kelihatan sih. Ini kan pons kan. Mesencephalon berarti di atas espon. Mas ini meninges kok. Hah? Yang itu loh. Iya meninges. Oke, udah ya. Nah, habis itu kita lanjut ke bawahnya. Habis pons ada apa? Habis mesencephalon ada apa? Ada pons. Nah, yang memisahkan antara pons dengan mesencephalon itu apa? Ada suatu sudut memisahkan antara pons sama mesencephalon. Namanya ini angulus cerebellopontina. Cerebellopontis. Ya namanya emang cerebellopontis. Kenapa namanya cerebellopontis? Karena dia menghubungkan antara pons dengan cerebellum. Tapi dia tuh bisa juga sebagai penanda kalau dia tuh batas antara pons sama mesencephalon. Iya, aku lupa kan. Nah, di antara pedunculus cerebri tadi ada fossa, namanya adalah fossa interpeduncularis. Ya, dia merupakan tempat keluar dari nervus 3. Nervus 3 itu apa? Oculomotorius. Nervus 3, oculomotorius kan. Nah, oke, kita lanjut ke pons. Nah, pons ini mana ya? Nah ini adalah pons. Bentuknya kayak apa? Kayak bintang kan? Kayak Patrick. Nah ini Patrick ini. Tapi dibalik kayak gini. Nah di sini ada sulcus di tengahnya. Dia bakal dilewati oleh arteri. Namanya sulcus apa? Sulcus basilaris pontis. Kenapa dia namanya basilaris? Karena dia dilewati oleh arteri basilaris. Nah, arteri basilaris itu kan dia merupakan muara dari arteri. Namanya arteri V, arteri V itu. Vertebralis. Dia bawa jerat tuh jadi arteri basilaris. Arteri basilaris dia bakal lewat sini jadi sulcus basilaris pontis. Nah, terus Patrick ini dia punya tangan juga kan, tangan dibalik lah. Nah, tangan atau lengan. Nah, bahasa anatomi lengan itu apa? Brachium. Nah, karena dia lengannya pons, tangan disebut dengan brachium pontis. Dia merupakan tempat keluar dari nervus 5. Nervus apa? 5 itu apa? Trigeminus. Nah, nervus trigeminus itu dia fungsinya buat apa? Rasa nyeri di wajah, sensorik di wajah ya. Jadi kalau wajah kan nggak bisa rasa nyeri, nah berarti dia ada masalah di nervus trigeminusnya. Nervus trigeminus dibagi jadi 3. Apa? Thalmicus, maxillaris sama mandibularis. Ya mungkin itu aja dari aku. Terima kasih, Mas. Terima kasih.